usulan yang sangat-sangat bagus sekali dari Pak Zahroni tadi. Mengingatkan kita semua, keluarga besar NTA ini, agar anak cucu kita ini ngaji juga di NTA. Ini usulan yang sangat pas. Kenapa? Sekarang coba pikirkan Bapak Ibu. Allah sudah titipkan kepada kita ini sawah, lahan, ladang, dakwah yang sedemikian hebat dari Allah, sedemikian luas dari Allah. Kalau dakwah ini bukan anak cucu kita yang meneruskan, masa iya kita mengharap orang di luar MTA yang meneruskan dakwah Quran Sunnah di MTA? Jelas tidak mungkin. Tidak paham MTA kok ngurusi MTA? Jelas tidak mungkin. Mustahil. Maka yang bisa meneruskan dakwah Quran Sunnah di MTA ini orang yang memang benar-benar paham tentang langkah dakwah MTA, langkah dakwah Quran Sunnah di MTA ini. Lah sekarang kalau bukan anak cucu kita sebagai generasi penerus yang kita siapkan, lantas siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Ini menjadi amanah besar untuk kita semua dari Allah, untuk mempersiapkan generasi berikutnya yang paham betul dengan langkah dakwah yang ditempuh oleh MTA. Kalau sampai kita tidak perhatian untuk itu dan kita tidak siapkan generasi penerus dakwah ini, hujah apa yang akan kita bawa di hadapan Allah? Maka sudah sewajarnya dan sudah seharusnya anak cucu kita ajak untuk ngaji di MTA. Karena kelak mereka lah yang akan meneruskan garapan dakwah yang Allah titipkan di MTA ini. Tidak mungkin orang yang ngaji di luar MTA kemudian meneruskan dakwah MTA, wong tidak paham tentang MTA. Ya Bapak Ibu, ini usulan tadi sudah sangat pas. Bukan MTA-nya yang kita banggakan, tapi tetap Quran Sunnah yang kita pelajari. Hanya kebetulan nama tempat kajian kita, majelis kita adalah MTA. Andai negeri ini, negara ini boleh kita tanpa nama, niscaya kita tidak pakai nama. Yes, kita Islam gitu, pengajian Islam gitu. Tapi karena di negeri ini harus ada nama, kebetulan Allah pilihkan nama itu MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Maka tempat ngaji kita Quran dan Sunnah di sini. Kalau MTA yang diajarkan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya jangan diikuti. Kita tidak mengikuti MTA-nya, tetapi kita mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau pengajaran di MTA ada yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan diikuti dan ingatkan kami, kan begitu. Tapi kalau itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka di hadapan Quran dan Sunnah, kewajiban kita sebagai hamba Allah hanya taslim, menerima kebenaran Quran dan Sunnah, siapapun yang menyampaikan itu. Apakah kebenaran harus datang dari MTA? Oh tidak. Kebenaran itu bisa datangnya dari mana saja. Kebenaran Quran dan Sunnah bisa datangnya dari mana saja. Oleh karenanya khudil hikmah min aina tambut. Ambil hikmah itu dari mana saja dia tumbuh. Lah MTA sebagai lembaga dakwah itu punya aturan-aturan, punya langkah-langkah strategis untuk menjalankan dakwah Quran dan Sunnahnya. Maka sudah barang tentu yang paham tentang MTA yang akan menjadi, yang bisa meneruskan garapan dakwah di MTA ini.
Kalau bukan anak cucu kita, lantas siapa? Andai kata tidak ada anak cucu kita yang ngaji di MTA, begitu kita dipanggil oleh Allah semua, berarti dakwah ini bubar. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang meneruskan sesuai fitrah dakwah MTA, sesuai dengan pakem dakwah di MTA. Karena anak cucu kita tidak lagi ngaji di MTA misalkan. Maka ikhtiar dari Bapak tadi, dari Pak Zahroni, dan mengingatkan kita semua, ini sudah sangat baik dan sangat bagus. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita diridhoi oleh Allah untuk bisa menyuarakan, melanjutkan suara Quran dan Sunnah yang selama ini terus dikumandangkan di bawah lembaga dakwah yang namanya MTA. Kalau boleh tanpa nama, kita tidak akan pakai nama. Nama kita ya Islam, agama kita orangnya Muslim.